Blackmar Gambit part 4. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Pion D4, pion D5, pion E4. Kita masih membahas Blackmar Gambit, diterima pion kali pion, lalu kuda ke C3, dan melanjutkan pembahasan part 3, yaitu hitam membalas dengan kuda ke F6 melindungi pion, putih pion ke F3 menyerang pion. Pada video part 3 kita sudah membahas gajah ke F5 mempertahankan pion, dan pada video part 4 ini hitam pion kali pion, lalu putih membuat perangkap lagi, yaitu menteri kali pion, meninggalkan perlindungan pada pion D4. Dengan bergeraknya menteri kali pion adalah serangan terhadap pion B7. Jadi hitam yang melihat posisi ini, gajah tidak akan keluar duluan mengancam menteri, karena menteri putih akan kali pion, sehingga ancaman menteri terhadap pion D4 harus tertutup, karena kuda harus keluar ke D7 untuk melindungi bentengnya dengan menteri. Oke, kita lihat lagi posisi tadi, yaitu setelah menteri kali pion. Jika menteri kali pion, maka gajah akan ke F3 mengancam menteri. Dari pembahasan gajah mengancam menteri ini, akan ada banyak kemungkinan gerakan menteri yang akan kita bahas. Menteri bisa sekak dulu ke H4, bisa ke B4 mengancam pion, bisa juga ke E5 mengunci pergerakan kuda, bisa ke G4 mengajak pertukaran menteri, bisa juga ke D6, bisa ke D7, bisa juga balik lagi ke D8. Semuanya akan kita bahas satu part ya. Pada part 4 ini kita akan bahas gerakan menteri ke B4 dulu, mengancam pion. Berarti putih akan rokade panjang melindungi pion, sekaligus mengaktifkan serangan benteng. Pada posisi ini, pion hitam ada pada perlindungan menteri, dan posisi putih, menterinya sejalur dengan benteng. Ini adalah perangkap putih yang jarang gagal. Buat pemain hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya, akan terjebak dengan posisi ini, yaitu menggerakkan gajah ke F5 dengan harapan akan dapat benteng nantinya. Jika buat yang sudah menguasai gerakan-gerakan ini, ya jelas dong, ini tidak akan terjadi, karena sudah dipastikan kalah jika posisi sudah begini. Lalu apa yang akan dilakukan putih? Lihat, target menteri duduk di petak F3 ini adalah pion B7. Lalu lihat benteng D putih saat ini. Ini adalah serangan tersembunyi yang menutup pergerakan raja hitam. Maka kuda akan ke B5. Satu gerakan kuda saja ada dua ancaman dari putih. Ancaman pertama yaitu pion C7. Jika gajah kali menteri, maka kuda kali C7 sekakmat. Ancaman yang kedua yaitu jika hitam berusaha menyelamatkan rajanya, bisa dengan gajah balik lagi ke D7, bisa juga kuda B menutup ke D7,
bisa dengan menteri ke A6 melindungi C7. Bisa juga dengan kuda ke A6 melindungi C7. Kita akan bahas satu persatu di sini. Pertama, jika gajah mundur ke D7 menutup serangan benteng, menteri akan kali pion B7 mengancam benteng. Jika hitam gajah ke C6 mengancam menteri mempertahankan bentengnya, menteri akan ke C8 skakmat. Kita lihat jika kuda B yang menutup ke D7. Jika kuda B menutup ke D7, ya tetap saja menteri kali B7. Di sini hitam bisa saja kali benteng. Bisa juga benteng ke B8 mengancam menteri. Jika gajah kali benteng bertujuan untuk menukar benteng, ini bisa sekak menteri, yaitu kuda kali C7 sekak. Raja geser, menteri kali menteri. Tapi di sini ada langkah yang paling baik daripada sekak menteri, yaitu menteri kali benteng sekak. Kuda menutup, menteri kali kuda sekak. Raja turun, menteri kali C7 sekak. Raja ke D6, kuda ke D4 sekak. Raja ke D5, pion ke C4 sekak. Raja ke E4, menteri ke F4 skakmat. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, menteri kali benteng sekak, pengorbanan menteri. Kuda kali menteri. Secara otomatis serangan benteng jadi terbuka. Kuda kali C7 skakmat. Lalu bagaimana jika setelah kuda ke B5, tadi menteri ke A6? Jika menteri ke A6 melindungi C7, menteri kali B7. Jika gajah kali benteng, menteri ke C8 skakmat. Jika setelah kuda ke B5 tadi, kuda ke A6, menteri kali pion. Benteng ke D8 mengajak pertukaran benteng. Ini adalah ancaman skakmat benteng kali benteng putih. Maka kuda kali pion sekak. Kuda kali kuda, awas di sini. Jika menteri kali menteri dulu, jelas putih akan kalah, yaitu skakmat di petak D1 kali benteng. Jadi benteng kali benteng terlebih dahulu, sekak. Raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di part berikutnya.